Halo, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dalam materi kali ini kita akan membahas kebutuhan dan kelangkaan. Langsung saja kita lihat di sini ada peta konsep mengenai materi yang akan kita bahas, yaitu permasalahan ekonomi dibagi menjadi dua topik utama, yaitu mengenai kebutuhan dan kelangkaan. Untuk materi yang pertama, kebutuhan, yang akan kita bahas adalah pengertian kebutuhan, kemudian macam-macam kebutuhan, dan yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, dan yang berikutnya adalah alat pemuas kebutuhan. Untuk materi yang kedua mengenai kelangkaan, yang akan kita bahas adalah pengertian kelangkaan, faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan, dan pengalokasian sumber daya. Langsung saja kita bahas materi kita yang pertama, yaitu kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah hasrat atau keinginan manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang atau jasa yang memberikan kepuasan baik jasmani dan rohani demi kelangsungan hidupnya. Kebutuhan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan intensitasnya, yang kedua berdasarkan waktu, yang ketiga berdasarkan sifat, dan yang keempat berdasarkan subjeknya. Yang pertama berdasarkan intensitasnya. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan primer ini juga disebut sebagai kebutuhan yang paling mendasar. Kebutuhan yang paling mendasar ini terdiri dari kebutuhan pangan atau makanan dan minuman, kemudian kebutuhan sandang. Kebutuhan sandang itu misalnya pakaian yang kita gunakan. Yang ketiga adalah kebutuhan papan atau kebutuhan akan tempat tinggal. Nah, ketiga ini, pangan, sandang, dan papan ini adalah kebutuhan yang paling mendasar harus dipenuhi oleh manusia. Yang kedua, kebutuhan sekunder, kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi ya. Biasanya kebutuhan sekunder ini sifatnya melengkapi. Contoh, kalau di kebutuhan primer sudah ada tempat tinggal, maka di kebutuhan sekunder manusia akan berusaha untuk melengkapi. Jadi dilengkapi dengan misalnya ada televisi, kemudian dilengkapi dengan AC atau kipas angin, dilengkapi dengan tempat tidur, perabot-perabotan lainnya ya. Boleh juga kebutuhan sekunder ini berupa olahraga, hiburan, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti dia dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, kebutuhan intensitas tingkat yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan barang mewah ini dipenuhi setelah kebutuhan sekunder terpenuhi. Apa contohnya? Contohnya mobil mewah, perhiasan, rumah mewah, pesawat pribadi, kapal pesiar, dan lain sebagainya yang sifatnya mewah. Dan biasanya kebutuhan tersier ini dipenuhi manusia untuk meningkatkan status sosialnya. Nah, yang berikutnya kita lihat kebutuhan berdasarkan waktu. Dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu sifatnya mendesak dan tidak bisa ditunda-tunda dalam pemenuhannya. Contoh, ketika ada orang sakit, maka obat adalah kebutuhan sekarang bagi dia. Atau misalnya ketika sedang hujan, maka payung adalah kebutuhan sekarang. Tidak bisa ditunda-tunda. Nah, sementara yang kedua, kebutuhan yang akan datang, kebutuhan yang tidak harus dipenuhi saat ini, tapi suatu saat harus dipenuhi demi kelangsungan hidupnya. Contoh, misalnya asuransi, biaya untuk melahirkan, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi sifatnya nanti harus dipenuhi, begitu ya. Yang ketiga, menurut sifatnya dibagi menjadi 2. Kebutuhan jasmani. Jasmani tahu ya, kebutuhan jasmani ini adalah tubuh kita ini adalah jasmani, bersifat badaniah atau lahiriah atau tubuh seseorang. Nah, contohnya makanan, minuman, pakaian, sepatu, sendal, kacamata, dan lain sebagainya yang sifatnya untuk tubuh kita ini. Itu adalah kebutuhan jasmani. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Adalah kebutuhan yang dibutuhkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu bagi jiwanya secara kejiwaan. Jadi setelah tubuh kita ini dipenuhi kebutuhannya, maka yang harus kita isi juga adalah kebutuhan rohani kita. Roh kita juga dia memiliki kebutuhan. Nah, kebutuhannya berupa apa? Boleh berupa musik, boleh dengan menonton film, boleh dengan siraman rohani, beribadah, bersosialisasi, mendapatkan pendidikan, berekreasi, hiburan, boleh dengan bernyanyi, menari, dengan menyalurkan hobi, maka kebutuhan rohaninya dipenuhi. Begitu dia. Yang terakhir, kebutuhan menurut subjeknya.
Yang pertama adalah kebutuhan individual. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang perorangan secara pribadi. Nah, ini contohnya misalnya sikat gigi, menuntut ilmu, sholat 5 waktu, makan, mandi, dan banyak lagi contoh lainnya. Jadi antara satu orang dengan yang lainnya dia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Antara perempuan dengan laki-laki dia punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian kebutuhan sosial, kebutuhan akan berbagai barang dan jasa yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan sosial suatu kelompok masyarakat. Nah, contohnya ini kebutuhan akan jalan umum, jembatan, rumah sakit, penerangan tempat umum, berserikat mengeluarkan pendapat, berorganisasi, dan lain-lain. Jadi dia digunakan secara kelompok atau bersama-sama. Oke, sampai di sini dulu materi kita untuk hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.